Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Nika Aprilia, tentunya dalam program tamu kita tribunpadang.com. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu dari Duta Genre Sumatera Barat. Nah, apa nih pembahasan kita hari ini? Tentunya yang segar-segar ya teman-teman. Oke, bersama saya telah hadir Uda Uni dari Genre Sumatera Barat. Ada Farhan dan juga Dini. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik dan sehat, harus selalu sehat. Harus selalu, betul sekali. Ini menuju ke apa nih nanti ya teman-teman kita bahas. Oke, boleh nih disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Farhan dan juga Dini, silakan. Oke, halo Tribuners di rumah dan halo semuanya. Perkenalkan aku Farhan dan saat ini juga menjabat sebagai Duta Genre Putra Sumatera Barat tahun 2022. Aku juga seorang mahasiswa aktif di Akuntansi UNAN 2021 dan sekarang di semester 5 gitu Kak. Oke. Halo Genrenders dan halo Tribuners yang ada dimanapun. Perkenalkan aku Maulidia Nurdini, kerap disapa Dini dan sekarang menjadi mahasiswa di Akademi Keperawatan Nabila Kota Padang Panjang dan merupakan partner dari Farhan. Oke, itu dia perkenalan singkat dari Duta Genre Sumatera Barat tahun 2022 gitu. Oke. Kalau untuk tahun ini udah ada belum? Udah ada Kak, tapi untuk maju ke nasional itu tahun depan. Oh, tahun depan ya. Yeah. Berarti yang untuk tahun ini udah terpilih orangnya? Sudah. Oke. Nah, kita akan kulik-kulik nih tentang mereka nih. Siapa sih mereka ini? Oke. Farhan dulu deh. Ini kan sebagai Duta Genre nih. Kalau untuk panggilannya di genre itu apakah udah Uni juga ya? Kita lebih ke remaja ya, dan kita terserah apapun gitu loh, mau kakak, mau abang, mau uda, mau nih, kita bebas, kita nggak ada ketentuan yang mengikat selagi kita itu adalah seorang remaja gitu Kak, jadi bebas aja. Oke, soalnya biasanya kalau ini kan ada juga nih udah Uninya Sumatera Barat, kirain sama gitu panggilannya kita kayak bebas. gitu, bebas aja. Oke, cerita sedikit dong perjalanannya di Duta Genre ini, Farhan. Kalau cerita mungkin berangkat dari kota dulu Kak, seleksi kota. Waktu itu Farhan di tahun 2022 dan kebetulan mewakili Kota Padang dulu Kak, gitu kan. Dari Padang Iya, sendiri? Farhan asli Padang gitu Kak. Lahir di Padang, terus waktu itu kuliah di UNAN semester 1 karena nggak ada kegiatan, memutuskan untuk mendaftar Duta Genre Kota Padang dan mengikuti proses seleksinya dan ternyata lolos, dan alhamdulillahnya juga dinobatkan sebagai The Winner Duta Genre Putra Kota Padang nih Kak, tahun 2022. Beberapa bulan berjalan dan Farhan mewakili Kota Padang untuk di Sumatera Barat itu sekitar bulan Juni kali ya, bulan Juni. Jadi Farhan mewakili Sumatera Barat, mewakili Kota Padang dulu. Lalu ya pastinya banyak rintangan dan tantangan lah ya Kak, namanya kita adalah seorang remaja yang masih dilema-dilemanya lah gitu kan. Kita kuliah, kita harus mempersiapkan diri juga, kita membawa nama Kota Padang, tentunya sebuah amanah yang berat yang harus kita emban dan harus mengharumkan lah nama Kota Padang pastinya gitu. Dan juga Farhan coba jalankan seleksinya, coba kita maksimalkan prosesnya, dan alhamdulillah juga dinobatkan sebagai The Winner Duta Genre Putra Sumatera Barat bersama dengan Dini. Ya, setelah itu nggak berhenti di sana nih Kak perjuangannya, karena kita mau ke nasional. Jadi untuk peraturan nasional tuh kebetulan kayaknya kita pun sudah mempersiapkan diri, harus 1 tahun menjabat dulu nih Kak, supaya apa? Kita tuh sudah ada aksi-aksi nyata yang kita bawa nanti ke nasional. Jadi kayak kita sudah mengabdi duluan di daerah kita masing-masing, baru nih nanti kita melaju ke prosesnya di tingkat nasional gitu Kak. Kurang lebih kayak gitu Kak proses Farhan menuju sampai di titik sekarang gitu. Oke, kalau Dini alasannya ikut sama Genre Sumatera Barat ini apa? Sama sih, kurang lebih sama Farhan, berasal dari kota dulu nih Kak. Kalau Dini berasal dari Kota Padang Panjang. Oke. Dan gabung di PIK itu dari kampus, dari PIKM Nabila. Dan pada saat itu waktu semester 1 ditawarkan nih sama dosennya Kak, nah mahasiswa ada nih yang mau ikut Duta Genre. Dosennya bilang gitu. Terus awalnya gak dapat restu dari orang tua karena mahasiswa keperawatan kan banyak prakteknya Kak, apalagi ini sekarang D3, terus banyak dinasnya juga. Terus minta izin sama orang tua, yakinkan kalau memang genre ini positif kok gitu. Berarti berjuang dulu ya, Iya, dapat restu ya. Iya, dapat restu.
berjuang minta izin, akhirnya direstuin, akhirnya diizinkan. Terus ikut pemilihan Duta Genre Kota Padang Panjang, alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi the winner putri Kak. Setelah itu persiapan, coaching dan segala macam. Kami berlaga di bulan Juni juga ya Bang, di Sumatera Barat, dan alhamdulillah juga diberikan amanah lagi menjadi Duta Genre Putri Sumatera Barat tahun 2022. Dan semasa itu Dini lagi praktek Kak. Jadi wajib bagi waktu, jadi gimana, berat nih? Berat banget Kak, harus kuliah, harus praktek, harus genre, harus nyiapin tugas dan lain sebagainya. Dan kalau praktek kan itu di rumah sakit, di lapangan, ada shift-shiftnya Kak. Jadi kayak kalau dinas malam itu kayak harus besoknya gimana nih tubuh kita harus fit semalam begadang gitu. Jadi banyak sih kali-kaliku sampai detik ini. Tapi di saat kesulitan dalam memanage waktu itu, pernah nggak sih Dini itu kayak aduh mau nyerah deh, sulit nih, gimana? Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Pernah banget. Jadi gimana nih sampai di titik itu kayak ya Allah kok perjuangannya seberat ini ya, kayak lebih baik orang lain deh yang maju, soalnya rintangan ini berat banget gitu. Pernah di posisi itu. Tapi setelah melihat proses yang sangat jauh, proses yang sudah diperjuangkan sampai detik ini, kayak bismillah pasti bisa gitu. Oke, bagi Farhan nih, Duta Genre Sumatera Barat atau Duta Genre itu sih apa sebenarnya bagi Farhan? Bagi Farhan itu adalah kita Kak. Kenapa? Karena Duta Genre itu adalah dari remaja untuk remaja dan oleh remaja gitu Kak. Karena kita tuh di genre itu punya 4 substansi, yang dimana substansi itulah yang akan kita olah menjadi sebuah program kerja. Kayak ada kependudukan dan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, life skill, sama penyiapan kehidupan berkeluarga bagi seorang remaja. Nah, genre itu sendiri kan hadir karena dulunya itu kayak gini Kak. Dulunya angka untuk melakukan pernikahan di usia anak itu sangat tinggi nih Kak. Nah, makanya dibentuklah untuk genre itu untuk merujuk pada remajanya. Dan satu lagi itu ada yang namanya BKR. BKR itu Bina Keluarga Remaja, yang dimana menyasar adalah keluarga-keluarga yang punya remaja. Dalam artian adalah orang tuanya ataupun siapapun yang ada di rumah. Jadi 2 tujuan tersebut disatukan, maka dari itu timbullah sebuah program yang namanya genre gitu Kak, supaya angka pernikahan di usia anak itu bisa diredus gitu loh Kak, bisa dikurangi. Karena sangat bahaya juga Kak ketika pernikahan di usia anak itu terus terjadi. Kita akan menginginkan yang namanya bonus demografi, kita juga menginginkan nanti Indonesia emas. Tapi masih banyak anak-anak di Indonesia itu yang masih melakukan pernikahan di usia anak dan berujung kepada stunting dong Kak, yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Sangat bahaya sebenarnya Kak. Makanya genre itu adalah kita, bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita merencanakan masa depan, itulah genre, generasi berencana gitu Kak. Oke. Maju ke babak ke tingkat nasional. Nah, ini teman-teman dapat tugas berat nih, membawa nama Sumatera Barat nih ke tingkat nasional. Oke, menurut Dini, gimana perasaannya ketika membawa nama Sumatera Barat ke kancah nasional ini gimana? Perasaannya yang pertama itu berat banget Kak, karena sejauh ini mungkin ini Dini baru yang berkecimpung di dunia pergenrean, atau sebelumnya Dini baru gabung juga di PK. Jadi kayak belum tahu atau belum seluas itu mengenal genre. Dan setelah belajar, akhirnya sudah mengenali dan mengetahui. Dan itu sih Kak, deg-degan juga berat banget. Gimana ya, pundak Sumatera Barat itu ada di kita berdua. Terus kita merupakan perpanjangan tangan dan role modelnya remaja yang ada di Sumatera Barat. Itu sih yang membuat kita agak deg-degan. Berat ya? Berat banget sih. Oke, tentunya untuk teman-teman berjuang nanti di tingkat nasional itu ada persiapannya dong. Ada. Udah setahun menjabat nih, bisa dong di-sharing sedikit apa aja nih persiapan teman-teman? Persiapan kita tentunya menjalankan program kerja yang pasti ya Kak. Kita dulu sama teman-teman Duta Genre Sumatera Barat tahun 2022 itu ada yang namanya program Genre Journey nih Kak. Itu adalah program rintisan kita bersama yang Farhan Dini bawa juga nanti ke nasional. Kenapa namanya Genre Journey? Karena remaja itu penuh kan perjalanan remaja itu masih panjang gitu loh Kak. Kalau dalam artian anak-anak, remaja baru dewasa, remaja itu adalah fase yang genting gitu loh.
bagaimana kita nanti di dewasanya, masa remaja itu adalah penentunya. Jadi makanya kayak di masa remaja inilah kita coba untuk membentuk perjalanan-perjalanan yang indah, perjalanan-perjalanan yang pastinya menuju pada perwujudan bonus demografi di Indonesia emas nantinya Kak. Dan kita juga pengen nantinya banyak remaja di Sumatera Barat itu yang bisa berkontribusi, karena kita Ranah Minang itu dikenal sebagai pemikir-pemikir ya Kak, orang-orang yang cerdas gitu. Makanya itu melalui kayak ada konten edukasi, melalui kita sosialisasi langsung, pemberian edukasi, terus kita juga nanti ada pengembangan life skill, pastinya dengan cara interaktif. Dan juga dengan adanya program tadi Kak, kita tahu bahwa banyaknya remaja di Sumatera Barat ini yang masih malu dan takut nih Kak untuk menyampaikan suaranya, menyampaikan aspirasinya kepada orang lain, karena mereka takut diintimidasi ataupun mereka takut untuk mereka tuh takut karena sudah ada trust issue sebelumnya. Makanya di sini ada program baru nanti yang lahir dan sudah lahir sebenarnya Kak, dan nanti akan di-spill lah. Dan itu juga kebetulan berjalan bersama Dini juga, program yang hampir sama tapi ada target yang berbeda gitu Kak. Mungkin dari Dini. Oke, kalau program ya kan, yang udah kami persiapkan sejauh ini, yang pertama Tadi Gender Journey. Iya, Gender Journey itu perjalanan dari kabupaten kota. Karena kita sama-sama tahu Sumatera Barat itu kan cakupannya luas ya kan. Jadi pastinya nggak semua remaja di kabupaten kota mendapatkan informasi yang sama. Itu gunanya Gender Journey. Kami memberikan informasi karena skopnya udah Sumatera Barat nih. Jadi kami memberikan informasinya lewat kabupaten kota. Kalau dari program Dini sendiri itu Dini membawakan Puan Bercerita, di mana banyak banget sekarang perempuan-perempuan itu yang belum bisa speak up, belum berani bercerita, belum berani mengatakan kalau mungkin pengalaman sebelumnya membuat dia tidak berani tumbuh menjadi sekarang. Salah satunya itu banyaknya terjadi korban kekerasan seksual. Itu sih spill sedikit dari program ini. Kalau mau lengkapnya nanti aja ya di boleh. tingkat nasional. Oke. Nah, tentunya nanti teman-teman akan bersaing dengan sejumlah genre yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia nih. Kenapa kenapa Dini harus menjadi genrenya nanti Indonesia berarti ya, genrenya Indonesia yang akan mewakili seluruh remaja di Indonesia nih. Kenapa nih harus Dini? Apa yang membedakan Dini dari yang lain? Oke. Mungkin untuk Dini, bagaimana caranya meyakinkan Dini untuk menjadi bagian dari genre Indonesia. Sejauh perjalanan ini Dini sudah belajar, Dini sudah mempersiapkan diri nih Kak, bagaimana menjadi role model atau percontohan remaja yang ada di Indonesia. Karena semua perjalanan itu udah Dini rasakan, dan informasi yang Dini dapatkan harus Dini sebarluaskan. Oke, Farhan sendiri. Sebentar Kak, tadi ada sedikit program yang Farhan lewatkan Kak, itu adalah inti programnya. Dan tadi karena Farhan sudah menyebutkan bahwa di Genre Journey itulah kita ketemu nih permasalahan-permasalahan remaja yang malu untuk menyuarakannya. Jawabannya itu adalah nanti ada ruang remaja Kak. Nah, ruang remaja itulah yang akan memfasilitasi. Nanti ada 3 fitur utama Kak, ada ruang bercerita dan live chat, terus ada ruang aspirasi sama ruang kolaborasi ataupun ruang bertemu. Nah, itu adalah sebuah platform digital gitu Kak, yang nanti akan itu bisa diakses secara gratis untuk teman-teman remaja se-Indonesia. Dan Puan Bercerita juga ada websitenya, puanbercerita.dorik.io sama dengan ruangremaja.dorik.io. Boleh teman-teman akses, nanti itu adalah sebuah program yang gratis untuk semua remaja di Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya. Bagi yang puan-puan, boleh langsung ke Puan Bercerita gitu. Tapi bagi semua remaja di Indonesia, boleh juga di ruang remaja gitu Kak. Nah, kenapa genre Indonesia ataupun bagaimana cara meyakinkan ya Kak genre Indonesia? Kurang lebih sama seperti Dini Kak, maksudnya itu Kak, karena kita sudah melalui proses yang sangat panjang, kurang lebih bisa dibilang setahun lebih ya Din, kita berproses, kita menemukan hal-hal yang baru, kita belajar, kita kemarin juga sempat belajar nih Kak di workshop nasional di modul upgrade tentang kita, itu tentang berbicara tentang life skill sama kekerasan seksual. Kurang lebihnya kita sudah tahu nih Kak, dan tahu juga cara bagaimana kita harus menanggapi suatu isu remaja. Dengan itulah kita sudah beberapa kali menangani isu juga,
Makanya insya Allah nanti misal genre Indonesia memilih kami, dan kami pastikan nanti kita bisa menjadi orang-orang bisa berproses dengan baik, dan pastinya terus belajar hingga kan nggak ada kata stop untuk belajar kecuali kita meninggal lah gitu Kak. Itulah bahasanya, tentulah ilmu sampai negeri Cina, itulah yang kita terapkan Kak, karena kesempurnaan itu nggak pernah kita miliki, harus kita kejar terus gitu Kak. Oke. Selama 1 tahun menjabat sebagai Duta Genre Sumatera Barat, dari Dini dulu deh, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama bertugas ini? Pengalaman yang paling berkesan itu ketika Dini harus menjalankan program dan pada saat yang sama itu Dini dinas Kak. Itu paling heran banget. Karena di kesehatan sendiri kayak kalau 1 kali izin itu ganti dinas 2 hari kan. Apalagi kalau Alfa tidak hadir itu ganti dinasnya 3 hari. Dan selama Dini menjalankan program itu banyak banget loh Kak rintangannya. Salah satunya kemarin pada tahun 2022 yang Duta Genre 2021-nya ke nasional, itu Dini nggak ikut. Itu berat banget karena lagi praktek dan Farhan sendiri ikut gitu. Jadi di mana Dini harus memilih antara pendidikan dan genre sendiri. Ini tanggung jawab dan ini kewajiban gitu. Tentunya harus ada yang dikorbankan juga ya. Oke, dari Farhan sendiri apa nih pengalaman yang paling berkesan? Karena remaja itu banyak ya Kak, makanya kayak kita tuh setiap ada ngejalanin program kerja nih Kak, terus kita ada yang namanya fasilitasi, kita ketemu cerita-cerita yang berbeda itu loh Kak. Bahkan ada kayak remaja-remaja yang cerita tuh secara tulus gitu Kak, sampai mereka nangis kayak kita. Maksudnya kayak ternyata remaja itu banyak masalah, ternyata remaja itu banyak yang dipendam. Masa remaja itu adalah masa yang paling berat. Ya buktinya orang-orang aja dengan bercerita aja sampai menangis gitu loh Kak. Mungkin ada yang namanya itu kayak kita didewasakan oleh keadaan gitu. Itulah banyak yang terjadi pada remaja sekarang Kak. Jadi dengan keadaan mereka masih seperti ini, yang harusnya mereka berpendidikan, tapi mereka menjalankan sesuatu yang harusnya belum mereka lakukan gitu loh Kak. Makanya kayak ketemu cerita-cerita baru itu adalah pengalaman paling berkesan gitu. Karena kita bisa belajar juga dari kisah mereka gitu Kak. Betul. Harapannya nih untuk menuju ke tingkat nasional ini apa Farhan? Harapan Farhan ya supaya nanti Sumatera Barat bisa bangga dengan proses kami, dan Indonesia juga bisa bangga dengan kehadiran kami, dan tentunya semua yang terbaik insya Allah menyertai kami jika kami juga berusaha dengan baik. Semoga yang terbaik lah hasilnya. Untuk terbaik untuk semua ya? Iya, harus semua. Dini, boleh nih disampaikan apa kayak dukungan atau minta dukungan kepada Tribuners yang di rumah, kepada masyarakat di Sumatera Barat nih. Oke, untuk Tribuners, untuk Gen Rangers, untuk remaja yang ada di Sumatera Barat, nah insya Allah kami akan melaju ke tingkat nasional pada akhir Oktober ya Bang Farhan. Iya, akhir Oktober. Dan Dini mewakili Duta Genre Putri dari Sumatera Barat, dan Farhan sendiri yaitu Duta Genre Putra dari Sumatera Barat. Dan insya Allah kami akan melaju bersama-sama, kami akan berjuang bersama-sama, dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan semoga teman-teman yang ada di Sumatera Barat dan dimanapun berada, jangan lupa pantengin terus Instagram kami Maulidia Nurdini dan Farhan, dan juga Genre Sumatera Barat. Oke, untuk kalau boleh tahu untuk vote-nya sendiri bagaimana nanti di sistemnya nih? Kita tuh kebetulan nggak ada sistem voting gitu Kak. Kita langsung pure penilaian dari dewan juri kita. Iya. Tapi nanti kita akan mengeluarkan video advokasi, dan website Ruang Remaja kita itu sama Pohon Bercerita itu ada nominasinya itu best video advokasi gitu Kak. Dari viewers YouTube dari konten kami gitu loh Kak. Nanti bantu teman-teman semua di YouTube Genre Indonesia, nanti ada video advokasi kami, bantu untuk di like, di share tentunya ya Din, di komen ya gitu Kak. Berarti ini nih cara kita bisa mendukung Farhan sama Dini. Ayo ditonton videonya, diramaikan ya teman-teman. Oke, itu dia bincang kita hari ini bersama Farhan dan juga Dini. Terima kasih sudah hadir di Tribun Padang, dan semoga sukses untuk teman-teman di tingkat nasional nanti. Apapun program yang dibawa dan juga nama yang dibawa itu bisa mengharumkan Sumatera Barat tentunya. Oke, Tribuners, sampai jumpa di tamu kita selanjutnya. Saya Dika Afrilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.